Untuk informasi terbaru terkait tewasnya remaja dalam aksi tawuran ini, kita bergabung dan tanyakan langsung kepada Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto. Selamat sore Pak Heru. Ya, selamat sore Avandi. Pak Heru, apakah pelaku pembacokan yang menewaskan remaja ini sudah ditemukan, sudah ditangkap? Jadi kita sudah mengantongi nama-nama kejadian pada saat malam itu. Ada 12 nama yang sudah kita kantongi dan kita sudah berhasil menangkap satu pelaku utamanya. Sekarang ini sudah ada di Polsek Gambir, ditangani oleh Resmob Polsek Gambir, dan masih beberapa DPO yang masih kita cari. Dan kebetulan alat bukti berupa celurit, senjata-senjata tajam sudah kami sita juga. Kami menemukan ada 6 celurit senjata tajamnya itu, dan diakui oleh satu tersangka atas nama MR, dia yang melakukan pembacokan pada malam itu. Yang masih menjadi DPO totalnya berapa orang, Pak Heru? Kita pelaku utamanya yang hasil dari pemeriksaan kita ada 2. Yang 12 lagi ini, 10 berarti 10 ini ikut serta. Masih kita dalami dan kita periksa keterlibatannya langsung selaku pelaku atau pembunuhnya itu bergabung dengan MR itu siapa-siapa, ini lagi kita cross check dan kita lakukan pemeriksaan. Pengakuan, gitu, pengakuan pelaku utama ini kepada pihak kepolisian, apa alasan melakukan pembacokan, Pak Heru? Pada awalnya mereka berawal dari ejek-ejekan ya. Mereka melakukan saling menghina, saling mengejek itu melalui IG, Instagram. Dan pada saat itu disepakati mereka akan bertemu di salah satu titik. Memang pada saat itu karena jamnya sudah dini hari, jam 3, dan di luar daripada kampungnya mereka sendiri. Jadi terjadi di situ, waktunya tidak lama, sekitar 10 menit saja, bahkan nggak nyampe 10 menit. Tetapi karena parah si korban ini mendapatkan luka cukup parah, sehingga si korban ini tidak sempat kita amankan. Sempat dibawa ke rumah sakit tapi kondisinya memang tidak bisa tertolong, cukup parah luka yang dideritanya. Gitu, jadi aksi tawuran ini Pak Heru sudah direncanakan sebelumnya ya, karena ada janji antara kedua belah pihak begitu? Betul, jadi mereka janjiannya melalui IG, dan itu sudah kita buka juga IG-nya. Memang benar pada jam itu mereka berjanji untuk ketemu, untuk saling bertemu dan memang merencanakan untuk tawuran. Nah ini tempatnya pun tidak biasa digunakan untuk tawuran. Makanya kami juga kepolisian ini cukup kaget juga karena daerah situ memang jarang ada tawuran. Nah jadi, ini yang sudah kita mapping titik-titik tawuran, ya Mbak Di. Jadi kedua kelompok ini termasuk korban sudah saling kenal sebelumnya, Pak Heru? Ya, dia kenal antara kelompok aja. Antar kelompok, biasa mereka di antara kelompok itu ada tantangan, mereka nge-share ke teman-teman satu grupnya, kemudian mereka menjadi satu dan bertemu di titik yang ditentukan. Ini tidak terjadi di baru kali ini, di Menteng pun kemarin seperti kayak gitu. Mereka melalui share IG, kemudian ke teman-temannya baru menyatu, berkumpul, kemudian menjaga tawuran. Di Menteng kemarin pelaku penyebar IG-nya pun sudah kita tangkap. Ini kita pun akan selalu mencari, terus mencari siapa tokoh di awal terjadinya pertempuran ini atau pertarungan di antara mereka ini siapa. Ini lagi kita dalami lagi. Oke, tapi kalau yang korban ini yang meninggal dunia, Pak Heru, apakah memang terlibat dari awal dari saling ejek di media sosial, Instagram begitu, atau bagaimana keterlibatannya? Ini masih kita dalami karena kita masih memerlukan keterangan saksi dari pihak teman korban maupun dari pihak yang melakukan tindakan, dari pihak tersangkanya. Ini masih kita dalami lagi karena proses ini kemarin baru tertangkap 1, mudah-mudahan bisa kita kembangkan lagi.
Oke, kalau tadi Anda katakan sudah beberapa kali, tapi tidak hanya di satu lokasi. Anda bilang tadi Pak Heru, selain di Menteng, di mana lagi ini? Apakah memang mereka menyasar di satu titik agar tidak terlacak oleh petugas atau bagaimana sebenarnya? Bukan, maksudnya modus ini tidak hanya terjadi di daerah Petojo, termasuk di Menteng pernah kejadian kemarin di Senen dengan modus menggunakan janjian di Instagram. Ini tidak terjadi pada saat ini saja, tetapi ada beberapa kali modus ini terjadi dengan berawal dari ejek-ejekan di IG. Tapi dengan kelompok yang sama, Pak Heru? Beda kelompok. Beda kelompok yang sifatnya mereka intinya satu, karena kita ini sudah melakukan pembatasan di RW-RW. Jadi RW ini sudah kita tutup menggunakan one gate system. Mereka kesulitan kalau dia datang ke RW atau ketemu di satu kampung itu kesulitan, makanya dia mencari tempat yang lain. Tempat yang lain yang tidak dianggap sama mereka, yang tidak termonitor oleh kepolisian, dalam hal ini titik-titik rawan yang memang sering tempat berkelahi. Siapa sebenarnya mereka pelaku ini, Pak Heru? Apakah mereka pelajar atau mungkin remaja putus sekolah yang memang berniat tawuran, atau bagaimana latar belakang mereka? Kalau tersangkanya sendiri dia merupakan usia 23 tersangka ini. Dia belum bekerja juga, tapi sudah bukan pelajar. Begitu juga dengan korban usia 16 tahun tapi putus sekolah. Dia korban ini sudah tidak sekolah lagi dan memang tidak bekerja. Kebetulan korban ini tinggal dengan neneknya, orang tuanya ada di Bekasi. Gitu Mas Andi. Jadi selain saling ejek di media sosial, apakah mereka ini secara rutin memang melakukan perjanjian untuk bertemu di satu tempat di media sosial tersebut, atau bagaimana, Pak Heru? Kalau dari data kemarin kita buka IG-nya, ya baru sekali itu mereka janjian untuk tempur, dan hari itu juga terjadi. Jadi tidak selalu, tetapi mereka ini pas pada hari itu mereka janjian dan mereka melakukan pertemuan dengan rencana yang memang mau berantem itu. Yang sudah ditangkap ini yang satu orang, termasuk yang DPO juga, ini sudah pernah diamankan sebelumnya kah, Pak Heru? Belum. Kalau dari hasil ini kita belum ada catatan bahwa dia sebagai pelaku di kejahatan yang lain, belum ada. Baru sekali ini. Oke, apalagi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak Heru, untuk meminimalisir aksi seperti ini? Ya, ya kami Kapolsek beserta camat plus Pak RW, Pak RT sudah kita dudukkan antar kampung itu sendiri. Sudah kita rapatkan, mereka bersepakat bahwa kejadian ini adalah kejadian yang tidak direncanakan oleh warga situ. Memang itu spontanitas daripada remaja-remaja di situ, dan Pak RW, Pak Lurah sudah sepakat bahwa masalah ini tidak akan diperpanjang atau tidak akan terjadi balas membalas. Sudah diserahkan ke pihak kepolisian, jadi apapun yang terjadi, kalau memang melakukan hal pelanggaran tetap akan kita tindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oke, singkat saja Pak Heru, ini satu pelaku yang ditangkap sudah mengakui perbuatannya. Hukuman yang dikenakan kepada pelaku seperti apa? Ya, kita sangkakan di pasal 170 ayat 2 KUHP, ancaman hukumannya 12 tahun. Karena ini merupakan satu pembunuhan yang memang sudah direncanakan dengan dia membawa senjata tajam. 12 tahun, gitu, baik, terima kasih.